Cerita Islami yang terakhir masuk surga. Di hari kiamat kelak, saat seluruh insan sudah selesai dihisab serta memasuki tempatnya masing-masing, pada nirwana atau pada neraka. Allah berkehendak buat menyelamatkan para penghuni neraka yang pernah menyembah Allah, walau hanya sesaat. Allah memerintahkan beberapa malaikat menjelajah neraka buat menemukan mereka itu, yakni mereka yang masih tampak tersisa bekas-bekas sujud yang tidak terbakar api neraka. Dari bekas sujud yang tampak cukup akbar dan sangat kentara, atau yang terlihat sangat kecil. Saat mereka seluruh itu ditemukan dan diangkat dari neraka, keadaan tubuhnya hitam terbakar seperti arang. Lalu kepada mereka maul hayaah air kehidupan, serta mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya bibit tanaman pada tanah bekas banjir, dalam keadaan segar serta sebaik-baiknya penampilan. Sekali lagi Allah memasang mizan timbangan amal, dan sebagian besar asal mereka dipersilahkan memasuki surga karena keburukan serta kejahatannya telah habis selesainya dicuci pada neraka. Tetapi tertinggal satu orang di antara surga serta neraka, walaupun keburukannya telah habis terbakar di neraka, namun sisa kebaikannya tidak cukup memberatkan mizan untuk bisa mengantarkannya ke nirwana. Dia itulah orang terakhir yang akan masuk nirwana, sebab afeksi dan rahmat Allah, tetapi tampaknya Allah tidak akan membiarkannya begitu saja memasuki surga tanpa mencandainya, terlebih dahulu menjadi bentuk kasih sayangnya, sekaligus memaksimalkan kegembiraannya waktu nantinya masuk surga. Allah menghadapkan wajahnya ke arah neraka. Sehabis beberapa saat lamanya, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, palingkanlah wajahku dari neraka ini. Baunya amat menyakitkan diriku, dan panasnya mampu membakarku." Allah berfirman kepadanya, "Apabila permintaanmu itu saya kabulkan, apakah engkau akan meminta lagi kepadaku?" Orang itu mengatakan, "Tidak, ya Allah, demi kemuliaan-Mu." Kemudian Allah membuat semacam perjanjian dengannya buat tidak meminta lagi, serta Allah memalingkan wajahnya berasal neraka ke arah nirwana. Dia bersyukur telah dihindarkan asal pemandangan neraka serta melihat pemandangan surga. Tetapi namanya manusia yang masih memiliki nafsu, walau saat itu telah menjadi nafsu yang diridhoi Allah dan nafsu yang ridho kepada Allah, radhiyallahu anhu wa radu anhu an-nafsul mutmainnah, radiyatan mardiyah. Melihat pemandangan yang begitu indah hanya asal kejauhan, bangkit keinginannya untuk melihat lebih dekat, tetapi dia terhalang dengan perjanjian yang telanjur disetujuinya dengan Allah, sebab itu ia hanya membisu. Beberapa saatnya ia membisu, tetapi pergolakan hati serta nafsunya buat lebih dekat pada surga tidak pernah membisu. Tampaknya beliau tidak tahan lagi buat meminta, berdoa, walau sudah berjanji buat tidak meminta. Beliau menyadari, tak zat yang paling sabar, paling memaafkan, yang tidak pernah jemu untuk mengabulkan walau tidak pernah mematuhi dan selalu melanggar embargonya, kecuali Allah SWT. Bahkan keberadaannya waktu itu tidak lepas sifat-sifat Rahman dan Rahim Allah itu, jikalau bukan Allah yang mengadilinya waktu itu, pantasnya beliau tetap berada di neraka selama-lamanya. Beliau memberanikan diri buat berdoa, meminta lagi, "Wahai Tuhanku, bawalah saya ke dekat pintu surga." Allah berfirman, "Bukankah kamu telah berjanji buat tidak meminta lagi, selain yang telah kamu minta sebelumnya?"
Ia berkata memelas, "Wahai Tuhanku, jangan hendaknya kamu jadikan saya makhlukmu yang paling malang." Allah berfirman kepadanya, "Apabila permintaanmu itu aku kabulkan, apakah engkau akan meminta lagi padaku?" Orang itu berkata, "Tidak, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan meminta yang lain lagi." Lalu Allah membentuk semacam perjanjian lagi. Dengannya buat tak meminta yang lainnya lagi serta Allah mendekatkannya ke pintu nirwana. Beliau sangat gembira menggunakan tempatnya tadi. Estetika nirwana, bunga-bunganya, kemewahan-kemewahannya, gemerlap-gemerlapnya, kesenangan-kesenangannya, bidadari-bidadarinya serta berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan olehnya terpampang di depan matanya tanpa halangan. Selesainya beberapa ketika lamanya menikmati pemandangan surga yang penuh kenikmatan itu, lagi-lagi nafsu manusianya tergerak buat mampu memasuki surga, tidak sekedar berdiri di pintunya seperti saat itu. Namun teringat akan janji yang telah diberikannya pada Allah, beliau jadi terdiam. Pergolakan nafsu dan hatinya makin menggelora. Dan hal itu memang digerakkan Sang Allah, sebab itu ia nekat buat melanggar janjinya serta berkata, "Wahai Tuhanku, masukkanlah saya ke dalam nirwana." Allah berfirman kepadanya, "Sayang sekali, wahai anak Adam, alangkah khianatnya dirimu. Bukankah kamu telah berjanji buat tidak meminta sesuatu lagi selain permintaanmu sebelumnya?" Lagi-lagi dia mengatakan memelas, "Wahai Tuhanku, jangan hendaknya engkau jadikan aku makhlukmu yang paling celaka." Allah tertawa mendengar pernyataannya tadi serta mengizinkannya memasuki surga. Baru beberapa langkah pada nirwana, Allah berfirman, "Mintalah segala apa yang kamu inginkan." Tentu saja orang tersebut sangat gembira mendengar perintah Allah tersebut. Ia menjelaskan daftar permintaan asal semua apa yang dilihatnya tadi, termasuk beberapa hal yang terlintas pada pikirannya. Selesainya dia kehabisan data permintaannya serta berhenti berbicara. Allah berfirman kepadanya, "Mintalah tambahannya ini serta itu." Allah menjelaskan sesuatu yang belum masuk dalam permintaannya, dan dia segera memohon buat diberikan tambahan seperti itu. Beberapa kali Allah mengingatkan beberapa hal serta kenikmatan kepadanya, serta beliau memohon buat mampu diberikan tambahan mirip itu. Akhirnya Allah berfirman kepadanya, "Apakah kamu telah puas?" "Aku sudah puas, ya Allah," pungkasnya. Dan Allah SWT memutuskan untuknya, "Bagimu, apa yang sudah kamu minta itu semuanya, dan tambahannya sebanyak itu juga," artinya dilipatkan 2 kali dari daftar permintaannya. Pada riwayat lainnya disebutkan, Allah berfirman kepadanya, "Bagimu, apa yang sudah engkau minta itu semuanya," serta dilipat gandakan 10 kalinya.